ketika sains berpadu dengan spiritual, mekanisme doa, dan gelombang otak. Di tahun 70-80-an, manusia hanya mengenal 4 jenis gelombang otak. Dan kadang sampai hari ini pun, kita hanya diajari 4 jenis gelombang otak manusia. Yang pertama adalah gelombang otak delta. Gelombang otak delta berada pada frekuensi 0,5 sampai 3 Hz. Ini adalah kondisi deep sleep, tanpa mimpi. Yang kedua adalah gelombang otak theta. Di channel ini kami sudah banyak membahas mengenai gelombang otak theta. Gelombang otak theta beroperasi pada frekuensi 3-8 Hz. Ini adalah kondisi baru bangun atau akan tidur. Ya, antara bangun atau akan tidur. Dan kondisi theta juga bisa diakses pada saat kita sedang melakukan meditasi ringan. Nah, gelombang theta ini sering dikaitkan dengan kondisi penyembuhan alias deep state healing. Ya, jadi kalau teman-teman sedang melakukan deep state healing, self healing, biasanya dilakukan dengan mengambil kondisi gelombang otak theta. Selanjutnya kita mengenal gelombang otak alfa. Gelombang otak alfa berada pada frekuensi 8-12 Hz. Ini adalah kondisi rileks yang amat dalam. Biasanya ini terjadi pada saat kita awal-awal permulaan sedang melakukan meditasi. Ya. Nah, gelombang otak yang terakhir itu adalah gelombang otak beta. Gelombang otak beta ini berada pada frekuensi 12-36 Hz. Dan ini adalah di mana kita dalam kondisi terjaga sehari-hari. Artinya pada saat kita beraktivitas, bekerja, sekolah, berkonsentrasi, dan lain sebagainya, itu adalah jenis gelombang otak beta. Nah, sains terus berkembang ya. Di tahun 80-an akhir, para peneliti Amerika Serikat pergi ke Tibet. Mereka pergi ke pegunungan yang amat tinggi di pegunungan Himalaya di Tibet, dan mereka meneliti para biksu di Tibet sana. Para biksu di Tibet itu dikenal memiliki kemampuan untuk mengatur suhu tubuh mereka secara otomatis. Jadi walaupun mereka hanya menggunakan pakaian yang kelihatannya sederhana, namun mereka mampu bertahan di suhu yang amat dingin di pegunungan Himalaya sana. Nah, para peneliti dari Amerika dikirim ke sana untuk melakukan penelitian mengenai apa yang menyebabkan para biksu bisa begitu tahan terhadap suhu dingin walaupun mereka hanya menggunakan pakaian yang terlihat sederhana. Waktu itu peralatan yang digunakan untuk penelitian tersebut sangatlah sederhana. Jadi karena jarak dan tempat lokasinya sangat remote, sangat jauh dari mana-mana, para peneliti hanya bisa membawa beberapa peralatan sederhana untuk mengukur gelombang otak. Yang mengejutkan para peneliti adalah ketika dilakukan pengecekan gelombang otak dari para biksu yang sedang melakukan meditasi deep meditation, mereka menemukan ada sebuah kejanggalan. Dan akhirnya para peneliti memutuskan untuk mengundang para biksu tersebut untuk hadir ke laboratorium yang lebih canggih di Amerika Serikat. Dan diterbangkanlah para biksu tersebut dari Tibet ya untuk datang ke laboratorium yang amat canggih sekali di Amerika Serikat, di mana mereka diperiksa kondisi gelombang otaknya dengan menggunakan mesin-mesin yang sangat canggih, termasuk mesin-mesin MRI, CT scan, EEG, ECG, dan lain sebagainya. Dan dari hasil tersebut ternyata para biksu tersebut dimonitor brainwave-nya, kondisi gelombang otaknya. Yang tadinya para peneliti hanya mengenal 4 jenis gelombang otak ya, alfa, beta, theta, dan delta. Ketika mereka meneliti para biksu dari Tibet tersebut, mereka amat terkejut. Mereka menemukan sebuah gelombang otak baru. Gelombang otak ini dimulai dari frekuensi yang jauh lebih tinggi dari gelombang beta. Ya, mereka menyebut gelombang otak ini sebagai gelombang otak gamma. Ya, gelombang otak gamma ini berada pada frekuensi 36 sampai 44 Hz ya, atau 30 sampai 44 Hz ya. Nah, gelombang otak gamma ini ternyata amat berkaitan dengan rasa sejahtera,
rasa keterhubungan dengan segala hal. Jadi kita terkoneksi dengan segala hal, kita terkait, terhubungkan dengan segala hal, tidak ada pemisahan, tidak ada jurang pemisah ya. Dan biasanya ini juga terkait dengan ingatan super, di mana kita bisa dengan amat mudah mengakses ingatan kita agar kita bisa mengingat memori kita pada saat kita berada dalam gelombang otak gamma. Kemudian gelombang otak gamma juga diasosiasikan dengan pembelajaran super fokus. Jadi pada saat kita ingin belajar misalnya, kalau kita ingin benar-benar super fokus agar mudah untuk belajar, maka bisa mengakses gelombang otak gamma ini ya. Kemudian gelombang otak gamma ini juga dikenal sebagai gelombang otak yang tenang, calm ya. Dia juga antidepresan gitu ya sifatnya. Dan kondisi flow itu terjadi pada saat terjadi gelombang otak berada dalam kondisi gelombang otak gamma. Nah, kalau teman-teman mau tahu apa kondisi flow, ada videonya, silahkan klik link di atas atau link di bawah ini di deskripsi di video. Kemudian gelombang otak gamma ini juga amat terkait dengan akses intuisi. Jadi kalau teman-teman mengaktifkan gelombang otak gamma, maka teman-teman punya akses terhadap intuisi. Kemudian ide-ide juga mengalir dengan amat deras pada saat kita berada di gelombang otak gamma, yaitu 30 atau 36 sampai 44 Hz ya. Nah, ilmu pengetahuan berkembang lagi. Para peneliti melakukan penelitian yang jauh lebih dalam lagi terhadap para biksu. Mereka ingin tahu apakah kapasitas gelombang otak masih bisa ditingkatkan dari 100 Hz. Yang terakhir itu adalah dari 40 Hz gitu ya. 44 Hz pada kondisi gamma. Nah, para biksu diminta untuk bermeditasi kembali, dan mereka ingin mengetahui apakah para biksu bisa mengakses gelombang otak yang lebih tinggi lagi dari 100 Hz. Ternyata dari hasil penelitian, para biksu ketika bermeditasi dalam kondisi yang lebih deep state lagi, mereka bisa mengakses kondisi gelombang otak yang jauh lebih tinggi lagi dari gamma. Inilah kondisi hypergamma. Hypergamma ini adalah kondisi gelombang otak yang berada pada 44 sampai 100 Hz ya. Ini adalah bentuk wawasan dan intuisi terdalam. Jadi kalau seseorang ingin mengakses intuisi yang paling dalam sekali ya, yang jauh lebih tinggi daripada kondisi gamma, maka dia harus berada dalam kondisi hypergamma, yaitu 44 sampai 100 Hz ya. Nah, para peneliti masih penasaran karena pada saat mereka berada di Tibet, mereka melihat para biksu itu bisa mengakses kondisi di mana para biksu bisa meregulat, bisa mengatur suhu tubuh mereka. Jadi walaupun para biksu hanya menggunakan pakaian yang terlihat hanya sederhana gitu ya, nggak pakai pakaian yang tebal-tebal, tapi pada saat mereka keluar dari kuil, kemudian mereka diminta untuk bermeditasi secara mendalam, mereka bisa memperlihatkan bahwa mereka mampu mengatur suhu tubuh mereka sehingga es di sekeliling mereka bahkan mencair, bahkan mereka bisa menciptakan uap dari suhu tubuh mereka sendiri. Jadi mereka menciptakan gelombang panas di sekeliling tubuh mereka sehingga mereka mampu mengatur suhu tubuh mereka. Kalau teman-teman melihat Wim Hof, nah Wim Hof itu contoh meditasi, contoh praktisi di mana dia bisa mengatur suhu tubuh mereka sendiri, suhu tubuh seseorang, sehingga walaupun dia berada dalam kondisi sub-zero di bawah 0 derajat, dia masih tetap bisa bertahan tidak kedinginan ya. Nah, para peneliti penasaran apa yang menyebabkan itu semua bisa terjadi pada sang biksu tersebut. Nah, para biksu Tibet tersebut kemudian diminta untuk melakukan meditasi tersebut, kondisi deep state, untuk dilihat gelombang otaknya. Ternyata mereka menemukan sesuatu yang luar biasa sekali. Ternyata para biksu tersebut bisa mengakses gelombang otak yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu 100 sampai 200 Hz frekuensinya. Dan ini yang disebut dengan gelombang otak lambda ya. Gelombang otak lambda inilah yang menyebabkan seorang manusia mampu mengatur suhu tubuh mereka ya. Jadi ini yang amat tinggi, 100 sampai 200 Hz, dan ini kondisi tersebut terjadi akibat belahan otak kiri dan kanan ya, brain hemisphere-nya itu, belahan otak kiri kanannya itu sinkron antara kanan dan kiri. Jadi dia harmoni ya kondisi otaknya, dan ini berada dalam kondisi lambda gitu ya. Nah, dari situ peneliti tidak berhenti sampai situ saja. Sains terus berkembang ya. Para peneliti terus meneliti gelombang otak baru dari kondisi meditasi para biksu tersebut. Nah, di satu titik para peneliti melakukan penelitian terhadap kondisi very very deep state meditation, di mana seorang biksu itu terlihat tidak memiliki tanda-tanda kehidupan ya. Jadi
Para peneliti terheran-heran kebingungan pada saat seorang biksu mampu menciptakan mengakses gelombang otak yang jauh lebih membingungkan lagi, yaitu berada pada kondisi 0 sampai 0,5 Hz. Ini yang disebut dengan gelombang otak epsilon. Di kondisi gelombang otak ini tidak ada yang dipancarkan dari otak. Ini kayak orang mati suri ya. Jadi para biksu sangat sadar, tapi para biksu ini sangat sadar dalam keadaan ini. Tapi para biksu tidak menunjukkan denyut nadi, tidak ada detak jantung atau nafas, ya. Jadi benar-benar kayak orang mati suri. Nah, ini yang disebut dengan gelombang otak epsilon, antara 0 sampai 0,5 Hz frekuensinya, ya. Dan dari penelitian tersebut, saya yakin gelombang otak manusia masih akan terus berkembang penelitiannya, hanya kita belum menemukan saja cara untuk mengaksesnya. Mungkin di masa depan kita bisa mengakses sesuatu yang lebih tinggi lagi dari 200 Hz, atau apapun itu yang akan ditemukan oleh para saintis di kemudian hari, ya. Nah, kenapa saya memaparkan materi mengenai brainwave ini, mengenai gelombang otak ini di video ini? Karena dari hasil penelitian, ternyata kemampuan kita untuk berinteraksi dengan medan energi kuantum itu sangat ditentukan oleh keadaan otak dan jantung kita. Nah, kalau teman-teman ingin memahami mengenai kuantum, fisika kuantum, teman-teman bisa mengakses playlist fisika kuantum yang ada di link di atas atau di deskripsi di video di bawah. Nah, ketika kita memahami bahwa kita berada di tataran kuantum, gitu ya, bukan hanya di tataran fisika atau materi, ya, bukan hanya berada di tataran dunia fisik materi yang kita lihat dengan mata atau panca indera, maka kita akan menyadari bahwa kita itu tidak berada di medan kuantum, tapi kita adalah medan kuantum itu sendiri, ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita adalah medan kuantum itu sendiri karena medan kuantum di dalam tubuh kita adalah setiap atom yang memancar dari tubuh kita, dan itu secara terus-menerus hadir dan berasal dari medan kuantum itu sendiri, dari kekosongan. Artinya tubuh kita itu sendiri adalah medan kuantum itu sendiri, gitu ya. Jadi kita adalah medan kuantum kecil ibaratnya, atau jagat alit atau mikrokosmos, ya. Kalau di luar tubuh kita menyebutnya makrokosmos, itu medan kuantum yang lebih besar gitu. Jadi kita sama-sama medan kuantum, hanya beda skala, ya. Jadi kita adalah sebenarnya medan kuantum itu sendiri. Jadi kita harus menyadari bahwa yang kita lihat di luar itu adalah apa yang kita lihat di dalam, gitu ya. Dan tampaknya dari hasil penelitian ada keterkaitan erat antara keadaan gelombang otak tertentu yang mengarah ke keadaan kesadaran yang berbeda, dan kesemuanya itu akan memberi kita sejenis akses tertentu ke tempat-tempat tertentu di dalam medan kuantum, ya. Nah, jika Anda mencapai keadaan gelombang otak tertentu, maka itu akan menyesuaikan ke suatu titik tertentu di medan kuantum, ya. Jadi di medan kuantum itu ada level-levelnya, gitu ya, dan itu bisa diakses dengan gelombang otak tertentu, ya. Nah, kondisi koheren ketika otak dan jantung berada dalam kondisi yang koheren, gitu ya, itu ternyata dari hasil penelitiannya HeartMath Institute di Amerika Serikat. Teman-teman bisa membuka link penelitiannya dari HeartMath Institute di Amerika. Mereka adalah laboratorium penelitian jantung manusia yang paling maju di dunia. Mereka menemukan bahwa kondisi koheren itu terjadi pada saat gelombang otak berada dalam gelombang otak epsilon alias 0,1 Hz. Nah, kondisi gelombang epsilon inilah yang akan menjadi titik di mana kita mencapai akses tertentu di medan kuantum. Saya ingin mengingatkan kembali teman-teman mengenai skala frekuensi kesadaran manusia, bahwa menurut Dr. David R. Hawkins, ya, di skala frekuensi kesadaran manusia, ketika kita mengakses kesadaran di zona power, di zona yang lebih tinggi, ketika kita berada di zona gratitude, di zona bersyukur, kita berada dalam frekuensi yang amat sangat tinggi, yaitu 700. Dan ini menuju ke akses menuju higher consciousness atau kesadaran yang lebih tinggi, yaitu di 1000, ya.
yaitu level enlightenment. Yang menjadi pertanyaan adalah gratitude yang seperti apa yang bisa digunakan agar kita bisa mengakses frekuensi yang lebih tinggi, agar kita bisa mencapai titik tertentu, level tertentu di medan kuantum. Nah, ternyata gratitude itu ada 4 tahapan. Ya, ada care, ada gratitude, ada compassion, ada appreciation. Nah, untuk mengakses gratitude yang lebih tinggi, kuncinya ada di compassion, ya. Compassion itu ternyata mudah dikatakan tapi sulit diterjemahkan. Kalau di bahasa Indonesia, compassion itu artinya welas asih, ya. Nah, welas asih itu sendiri adalah sebuah sequence, ya, sebuah sequence yang terdiri dari beberapa buah siklus. Nah, sequence dari compassion dari welas asih itu dimulai dengan kita bersimpati, ya. Kita bersimpati, ya. Bersimpati itu apa maksudnya? Bersimpati itu artinya kita mengaknowledge, kita merasakan perasaan sakit atau sedih yang dialami orang lain. Misalnya orang lain mengalami kejadian yang tidak mengenakan gitu ya, sakit atau ada saudara keluarga yang meninggal atau lain sebagainya, kemudian kita bersimpati, kita mengaknowledge, kita ikut memahami perasaan orang yang sedang mengalami perasaan sakit atau sedih tersebut, ya. Nah, itu artinya kita bersimpati. Nah, itu artinya kita bersimpati terhadap orang tersebut, ya. Kita bersimpati bahwa dia sedang mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Nah, dari simpati kita naik levelnya ke empati, ya. Empati itu artinya di sini kita ikut merasa, ikut merasa perasaan sakit atau sedih yang dialami oleh orang lain. Jadi ini kita seolah-olah ikut mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Kita berempati, bahwa dia sedang mengalami kesulitan, kesakitan, kesedihan dan lain sebagainya. Kita turut merasakan di dalam hati kita, di dalam perasaan kita. Itu namanya disebut dengan empati. Saya berempati, dia turut merasa sedih dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kita sedang berempati. Nah, baru nanti yang ketiga itu kita naik ke level kita naik ke level ke welas asih, di level yang terakhir, atau compassion, ya. Compassion itu adalah welas asih. Nah, di kondisi ini, di kondisi compassion atau welas asih, ini adalah state kondisi di mana kita menerima secara emosional semua rasa sakit atau sedih orang lain tanpa menghakimi, no judgment, tanpa kemelekatan, ya, terhadap hasil akhir. Dan di sini tidak ada baik atau benar, semuanya netral, ya. Namun kita juga masih fokus terhadap kemungkinan yang lebih baik, ya, terhadap kejadian tersebut. Nah, compassion inilah kunci ke gamma brain state, ya. Kondisi di mana kita bisa mengakses gelombang otak gamma. Nah, kenapa saya mengaitkan video ini dengan mekanisme doa? Pertama, karena ada sebuah mekanisme doa yang hilang, yang selama ini tidak diajarkan, yang banyak tidak diketahui oleh orang-orang. Jadi saya ingin menyadarkan orang-orang bahwa ada 5 tipe doa, dan 4 tipe doa itu adalah 4 tipe doa yang selama ini mungkin sering kita jalani, tapi ada 1 tipe doa yang menjadi the lost mode of prayer, ya. Inilah jenis doa yang selama ini sering dilupakan, di mana ini menyebabkan doa kita sering menjadi auto cancel dengan sendirinya, ya. Nah, jenis doa yang pertama itu adalah informal based prayer, ya. Ini doa informal. Ini biasanya terjadi pada saat kita sedang berada dalam kondisi kesulitan, ya. Pada saat kita sedang susah, sedang sulit, kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, ya. Kemudian ini biasanya terjadi karena mentalitas korban, ya. Nah, itu jenis doa yang pertama, doa informal. Jenis tipe doa yang kedua itu adalah petition based prayer, ya. Ini berdoa dengan berpetisi kepada Tuhan. Kita mengajukan petisi kepada Tuhan, dan kita mulai menggunakan law of attraction di sini. Kita meminta segala macam yang kita inginkan, bla bla bla. Kita berpetisi kepada Tuhan. Ini adalah level 2, ya, mekanisme doa yang di tipe kedua. Dan saya yakin teman-teman di sini sudah banyak yang memahami hukum tarik menarik, kemudian mulai mengajukan pertanyaan dan mulai mengajukan rancangan hidup, goals, tujuan dan lain sebagainya. Kemudian kita membuat petisi kepada Tuhan. Nah, jenis doa yang ketiga itu adalah meditative based prayer. Ini adalah jenis doa yang dilakukan pada saat kita dalam kondisi hening, dalam kondisi meditasi, ya. Biasanya ini adalah ketika sedang silent, sendirian, kita berada dalam kondisi mindfulness gitu, ya.
kondisi mindful. Ini dimana kita berada dalam kondisi biasanya ikhlas, tidak terikat pada hasil akhir, kita melepaskan hasil akhirnya. Nah, ini tipe doa yang ketiga, yaitu meditative pray. Nah, tipe yang keempat, nah ini yang paling sering dilakukan, itu adalah ritualistic prayer. Ritualistic prayer itu berdoa sesuai ritual keagamaan atau ajaran spiritual masing-masing. Kalau dalam Islam mungkin kita menggunakan tasbih dan lain sebagainya. Orang Kristen membawa salib, orang Hindu membawa dupa dan lain sebagainya. Semua tipe agama memiliki ritual-ritual keagamaannya tertentu. Misalnya mau makan kita diajari untuk berdoa, mau tidur kita diajari untuk berdoa. Itu adalah berdoa yang sesuai dengan ritual yang selama ini dijalankan, ya. Nah, itu adalah 4 tipe doa yang selama ini mungkin kita kenal, yang sering kita lakukan. Tapi ada satu tipe doa terakhir yang sering tidak dilakukan dan ini sering dilupakan, yaitu adalah feeling based prayer, ya. Feeling based prayer itu apa? Feeling based prayer itu adalah doa yang dilakukan dengan sepenuh perasaan. Jadi rasakan apa yang kamu doakan, tidak hanya sekedar diucapkan atau dipikirkan, tapi ini levelnya jauh di dalam hati. Itu adalah merasakan doa kita, gitu ya. Jadi feeling based prayer ini melibatkan perasaan dan emosi dan rasa syukur dan mekanisme letting go atau memasrahkan, gitu ya, ke dalam satu tipe doa. Jadi ini merupakan salah satu kombinasi dari 4 jenis doa tadi yang dikombinasikan sedemikian rupa sehingga dia menyebabkan kita melibatkan perasaan yang amat mendalam, melibatkan emosi yang mendalam, melibatkan rasa syukur, compassion yang amat dalam, welas asih yang amat dalam, dan melibatkan letting go, ya, melepaskan, pasrah dan ikhlas pada saat kita melakukan feeling based prayer. Kemudian perasaan yang dimaksud di feeling based prayer ini adalah kita melibatkan panca indera kita, di mana kita merasakan seolah-olah doa kita tersebut sudah terjawab, ya. Nah, jadi begin with the outcome atau the end. Jadi mulailah segala sesuatu dengan outcome-nya, dengan endingnya. Endingnya kamu seperti apa? Ya, ini juga yang saya ajarkan di metode 1P di One Purpose di buku saya, Design Your Own Life, pada saat kita hendak mencari tujuan hidup. Bayangkan kematian Anda, bayangkan pemakaman Anda dan lain sebagainya, karena the end is the beginning is the end, gitu ya. Nah, itu adalah mode doa yang hilang, the lost mode of prayer. Kalau teman-teman sudah menonton videonya dari Mardi Gumowi, ya, Pak Mardi Gumowi pernah memberikan sebuah artikel mengenai jangan pernah meng-cancel doa. Nah, itulah yang terjadi. Yang terjadi adalah kita memikirkan, kita mengatakan, kita berdoa sesuatu yang kita inginkan, tapi di tataran rasa, di tataran emosi, di tataran perasaan, kita tidak merasakan hal tersebut. Jadi itu secara otomatis di tataran kuantum itu tercancel doanya, gitu ya. Jadi rasamu sesungguhnya adalah doamu. Inilah yang perlu kita pahami sama-sama, bahwa di mekanika, di level kuantum, bahasa yang dikenal oleh medan kuantum, oleh Tuhan, itu adalah di tataran rasa, bukan di tataran pikiran atau di tataran perkataan. Yes, mungkin di tataran pikiran perasaan mungkin akan sedikit mempengaruhi, tapi komponen utama, fraksi utama dari mekanisme suatu doa itu yang lebih dikenali di tataran kuantum. Pengkodeannya atau bahasa pemrogramannya adalah di bahasa perasaan, ya, di tataran rasa. Itulah mengapa rasamu adalah doamu yang sesungguhnya. Kalau teman-teman pernah membaca selintas mengenai kalimat saya tadi, rasamu adalah doamu sesungguhnya, dan itu memang itu adalah sebuah kebenaran, gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya ingin memberikan tips agar kita bisa menyatukan gelombang otak tadi yang sudah saya jelaskan di atas dengan mekanisme doa, agar kita bisa lebih mudah untuk menyampaikan doa tersebut kepada medan kuantum, kepada medan kekosongan, kepada Tuhan. Pertama, berdoa itu harus jelas, ya, nggak boleh doa itu tidak jelas. Kalau kamu mau A, langsung utarakan secara langsung, gitu ya, direct, ya. Silahkan gunakan nama Tuhan Anda pada saat Anda berdoa. Video ini saya tujukan tidak untuk satu agama tertentu. Video ini saya tujukan untuk semua jenis agama. Silahkan Anda gunakan
nama Tuhan Anda, ajaran spiritual Anda apa. Saya hanya ingin mengkombinasikannya secara saintifik agar doa tersebut lebih masuk ke tataran rasa, ya. Jadi pertama, berdoa itu harus jelas, langsung, direct, dan silahkan gunakan nama Tuhan Anda masing-masing pada saat berdoa. Yang kedua, Anda harus berdoa tanpa ada motif tersembunyi. Maksudnya tanpa ada motif tersembunyi itu, Anda tidak boleh melekat pada hasil akhir. Anda harus melepaskan, ya. Anda harus letting go, Anda harus pasrah, Anda harus ikhlas hasil akhirnya seperti apa, tapi Anda harus yakin bahwa doa Anda tersebut akan terjawab, atau Tuhan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik lagi, gitu ya. Kemudian tanpa motif tersembunyi juga, itu adalah bisa jadi adalah mental block Anda. Jadi Anda memikirkan, mengatakan sesuatu, tapi di level perasaan ada mental block yang berkata, nggak mungkin nih, gimana caranya. Nah, itu mental block, itu adalah hidden motif tersembunyi di pikiran bawah sadar Anda yang mementahkan atau mematahkan doa-doa Anda selama ini. Selain mental block, ada juga paradigma atau persepsi, gitu ya. Paradigma dan persepsi atau citra diri ini juga yang menjadi hidden motif tersembunyi di layer bawah sadar Anda, ya. Jadi Anda tidak merasa layak, Anda tidak merasa yakin, Anda tidak merasa pantas bahwa Anda berhak untuk mendapatkan atau mewujudkan doa Anda tersebut. Itu adalah hidden motif tersembunyi yang harus Anda gali, ya, sebelum Anda berdoa meminta di level 1 tadi, di tahap 1 tadi, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Anda harus mengelilingi diri Anda dengan semua jawaban atas doa-doa Anda tersebut. Biasanya kalau saya punya vision board namanya, gitu ya. Apa yang saya inginkan itu saya tempel, saya ambil dari majalah gambar-gambarnya, gitu ya. Kemudian saya juga di kelas saya di Advanced Life Designer, saya mengajarkan teman-teman atau peserta online course saya untuk membuat sebuah surat dari masa depan. Surat tersebutlah yang menjadi jawaban atas masa depan Anda, gitu. Jadi ini seolah-olah Anda sudah dikelilingi dengan jawaban atas doa-doa tersebut, ya. Jadi vision board dan surat dari masa depan Anda itu salah satu cara untuk mengelilingi diri Anda dengan semua jawaban atas doa-doa Anda tersebut. Nah, yang keempat, Anda harus melibatkan panca indera Anda agar merasakan perasaan bahwa panca indera tersebut ketika Anda berdoa, Anda merasakan panca indera Anda sudah seolah-olah terjawab. Jadi kalau Anda menginginkan sesuatu, misalnya Anda menginginkan motor, gitu ya. Dalam hidup Anda sudah melakukan, Anda sudah tahu tipe motornya apa, jenisnya apa, warnanya apa, harganya apa, belinya di mana. Bahkan Anda mungkin sudah test drive. Jadi Anda sudah ada memori rekaman, gitu ya, di level bawah sadar Anda pada saat Anda mengendarainya. Nah, rasakan seolah-olah bahwa motor tersebut itu sudah Anda miliki. Rasakan betapa nikmat, bahagianya, bersyukurnya Anda pada saat Anda membawa motor tersebut berkeliling kota dengan orang yang Anda cintai, atau Anda touring dan lain sebagainya. Itu membayangkan seolah-olah Anda sudah mendapatkan motor tersebut. Jangan tanyakan how-nya bagaimana, just believe, hanya yakin, percaya bahwa itu sudah terjadi di level kuantum. Karena di tataran kuantum itu sudah kun fayakun segala sesuatu. Semua doa Anda sudah terjawab, semua keinginan Anda sudah, semua kemungkinan sudah terjadi. Semua doa sudah terjawab di level kuantum. Artinya sudah kun fayakun, gitu ya. Memang di level kuantum itu sudah terjadi kun fayakun. Semua yang Anda inginkan, semua doa, semua kemungkinan itu sudah ada. Nah, itulah pentingnya Anda merasakan, mengakses medan kuantum dengan merasakan seolah-olah hal tersebut, apa yang Anda inginkan tersebut itu sudah terjadi di saat ini, di present moment, gitu ya. Nah, step selanjutnya Anda mengelevate frekuensi Anda dengan bersyukur, ya. Bersyukur seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, itu frekuensi yang amat dahsyat, 700 ke atas, hampir mendekati enlightenment, hampir mengakses sesuatu di zona kuantum, ya. Nah, pada saat kita bersyukur itulah kita akan merasa senang dan merasa bahagia, gitu ya. Pada saat kita merasa senang, merasa bahagia, kita juga sedang memancarkan sesuatu ke medan kuantum, sebuah frekuensi yang amat sangat dahsyat sekali, gitu ya. Nah, step terakhir yang orang sering lupa yaitu kita harus memasrahkan, kita harus melepaskan, kita harus yakin, harus jujur, harus percaya bahwa itu semua sudah terjadi di tataran kuantum dan Tuhan sedang mengirimkannya ke tataran materi atau fisik di dunia ini. Karena di dunia ini ada tataran space and time, ada ruang dan waktu, maka untuk terjadinya perubahan partikel atomik yang tidak terlihat menjadi terlihat itu butuh waktu untuk berubah. Itulah makanya Anda perlu pasrah dan perlu melepaskan. Hasil akhirnya itu adalah yang terbaik menurut Tuhan, gitu ya. Jadi biasanya di akhir doa saya selalu mengakhiri doa saya
bahwa terima kasih ya Allah, saya yakin dan percaya dengan sepenuh iman, dengan sepenuh kejujuran di dalam diri saya bahwa semuanya itu sudah terjadi dan sedang dalam perjalanan ke dalam kehidupan saya, atau Engkau menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, itu akhir dari doa, stepnya. Nah, teman-teman, kurang lebih itu mekanisme doa bisa membuat Anda naik ke level kuantum. Ada satu materi lagi yang ingin saya berikan, yaitu terkait dengan bagaimana mengharmoniskan antara pikiran dan perasaan, ya, mengkoherenkan antara otak dan jantung Anda. Karena kunci untuk mengakses kondisi di mana kondisi koheren, ya, antara otak dan jantung Anda itu berada pada titik 0,1 Hz gitu ya, coherent states, atau pada saat Anda berada dalam kondisi epsilon, ya, maka Anda harus bisa mengakses kondisi coherence tersebut dengan bantuan atau dengan mengakses baik itu secara auditory, misalnya Anda menggunakan menggunakan suara yang Anda dengarkan di frekuensi 0,1 Hz, lalu Anda masuk ke kondisi deep meditation state, relax yang amat mendalam, agar Anda bisa mengakses lower brainwave. Nah, lower brainwave ini bisa diakses pada saat Anda dalam kondisi yang amat rileks, amat tenang. Anda mengatur teknik pernafasan Anda dan fokus, ya, terhadap pernafasan tersebut agar mencapai titik optimum. Nah, compassion tadi itu menjadi kunci. Jadi pada saat Anda berulas asih, ya, ulas asih ini menjadi kunci agar kita bisa mengakses kondisi agar hati kita itu terbuka, menerima tanpa judgment, tanpa attachment, tanpa keterikatan, kemelekatan terhadap hasil akhir, ya. Namun kita tetap fokus terhadap greater outcome, terhadap kemungkinan yang lebih baik, gitu ya. Dan kondisi coherence tersebut di 0,1 Hz tersebut secara mekanisme itu perlu dikombinasikan dengan gelombang otak gamma. Gelombang otak gamma itu di antara 30 sampai 44 Hz. Jadi pada saat kondisi gelombang otak Anda coherence, ya, di 0,1 Hz gitu ya, Anda perlu menambahkan gelombang otak gamma agar semua sistem kuantum di dalam tubuh Anda itu berjalan dan berfungsi secara optimum. Kita sedang menghack medan kuantum dengan mengoptimalkan di kondisi 0,1 Hz sampai ditambah 30 sampai 44 Hz. Ini yang dikatakan oleh Greg Braden di videonya yang berjudul Missing Link. Kalau teman-teman punya akses ke aplikasi bernama Gaia, GAIA, Anda mendownload, kemudian Anda melihat video-video Greg Braden yang berjudul Missing Link, teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut mengenai kondisi harmonizing brain and heart ini, mengkoherenkan antara pikiran dan perasaan Anda, bahwa ternyata kondisi koheren Anda bisa diakses pada kondisi 0,1 Hz plus 30 sampai 44 Hz atau kondisi gamma, atau sederhananya 0,1 Hz plus 40 Hz. Kenapa ini bisa menjadi kunci untuk mengakses medan kuantum? Yaitu tadi, karena pada saat Anda koheren pikiran dan perasaan gitu ya, Anda berada dalam kondisi yang memancarkan optimum state, ya. Optimum state, dan optimum state ini menjadi the code to the quantum field, ya. Kode akses untuk mengakses medan kuantum. Sementara kondisi gamma itu adalah ketika Anda berada dalam kondisi compassion. Ketika Anda sedang berulas asih, Anda menerima, mengaccept tanpa judgment, tanpa menghakimi. Anda tidak ada attachment, Anda tidak melekat terhadap hasil akhir. Anda sedang berada dalam kondisi transcend dan kosong, ya. Kondisi gamma inilah yang perlu Anda tambahkan ketika Anda sedang dalam kondisi koheren. Ketika heart and brain Anda koheren, kemudian Anda bisa mengoptimumkannya, menambahkan kondisi gamma brain state, ya, di 30 sampai 44 Hz, maka kondisi frekuensi Anda itu berada sangat amat optimal sekali. Semua sistem kuantum di dalam tubuh Anda, medan kuantum di dalam tubuh Anda itu bekerja secara optimum. Ini menjadi kunci untuk mengakses level kuantum.
Ya, itu menurut apa yang diutarakan oleh Greg Braden. Dan kalau teman-teman ingin mengetahui hasil penelitian secara ilmiahnya, jurnal-jurnal ilmiahnya, saya sudah memberikan beberapa link di deskripsi video. Silahkan teman-teman pelajari lebih lanjut mengenai kondisi optimum, kondisi coherence, di mana itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi kunci ketika Anda ingin berkomunikasi melalui medan kuantum. Mungkin itu teman-teman sedikit materi video, mungkin agak berat, butuh waktu bagi teman-teman untuk mempelajari ini. Silahkan ulangi lagi video ini berkali-kali agar teman-teman bisa memahami mekanisme gelombang otak dan mekanisme doa yang di-optimize agar kita bisa masuk ke tataran rasa. Kondisi koheren tadi yang saya jelaskan 0,1 plus 40 Hz itu adalah salah satu cara untuk menghack medan kuantum. Kalau teman-teman ingin melakukannya silahkan cari di sana. Kalau butuh frekuensi 0,1 Hz dan 40 Hz gamma brainwave atau 0,1 Hz epsilon brainwave, saya sudah berikan contoh videonya di bawah ini ya, di deskripsi video. Silahkan Anda download. Ada 3 video, epsilon wave 0,1 Hz, gamma brainwave 40 Hz, dan kombinasi antara 0,1 dan 40 Hz ya. Saya berikan di deskripsi video, silakan Anda gunakan frekuensi tersebut untuk bermeditasi atau pada saat Anda berdoa agar kondisi gelombang otak Anda optimum dan bisa membuat sesuatu, membuat perasaan Anda, emosi Anda jauh lebih meningkat, sehingga harapannya rasa tersebut yang Anda pancarkan ke medan kuantum bisa memudahkan Anda untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan di doa-doa Anda ke depannya. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini di media sosial, di WhatsApp, kepada siapapun orang yang merasa membutuhkan video ini, yang mungkin selama ini hanya berdoa dengan menggunakan mekanisme 1-4 dan mereka lupa bahwa ada the lost mode of prayer, yaitu yang kelima, yaitu feeling based. Rasamu adalah doamu yang sesungguhnya. Jangan lupa like, nyalakan tanda lonceng dan bel agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Jangan lupa berikan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Kita bisa berdiskusi. Oh ya, saya ingin juga mengajak teman-teman bergabung dengan tribe saya sebagai seorang life designer, sebagai seorang perancang kehidupan. Silahkan download aplikasi Tribelio, kemudian bergabung dengan tribe kami di tribe bernama Design Your Own Life. Di situ saya sering memberikan banyak materi yang tidak saya share di sosial media atau di YouTube. Kemudian ada banyak sekali e-book, ada banyak sekali hal yang bisa teman-teman dapatkan secara gratis di dalam tribe kami di Tribelio. Kalau teman-teman mau chat, mau menghubungi saya secara langsung, di Tribelio ada fitur chatnya, sehingga teman-teman bisa langsung menchat, berkomunikasi dan ngobrol dengan saya secara langsung melalui aplikasi Tribelio. Saya tunggu kehadiran teman-teman di aplikasi Tribelio. Kita bisa berbincang, kita bisa bertemu dengan sesama live designer di sana, berkumpul dengan teman-teman yang satu frekuensi. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.